Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arliu Rizal, NPM 2021030288. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Metode Studi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Yaitu yang pertama ada pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konteks modern, istilah Islamisasi ilmu pertama kali digunakan dan diperkenalkan oleh seorang sarjana Malaysia bernama Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya yang berjudul Islam and Secularism. Menurut Naqib Al-Atas, Islamisasi ilmu pengetahuan akan membebaskan umat Islam dari berlenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya. Sesuai dengan fitrahnya, atas dasar ini ia mendefinisikan Islamisasi ilmu sebagai berikut, yakni pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari berlenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Usaha untuk mengacukan kembali ilmu yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi berhubungan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan dan melakukannya secara yang membolehkan disiplin itu memperkayakan visi dan perjuangan Islam. Selain kedua tokoh di atas, ada beberapa pengembangan definisi dari Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Osman Bakar bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dan sains modern sebelumnya. Program ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Dan M. Zainuddin menyimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan world view-nya sendiri atau Islam. Dan selanjutnya yang kedua itu ada tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebagai panduan untuk usaha tersebut, Al-Faruqi menggariskan satu kerangka kerja dengan 5 tujuan dalam rangka Islamisasi ilmu. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua, penguasaan khazanah warisan Islam. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern. Yang keempat, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang kelima, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.
Untuk merelasikan tujuan-tujuan tersebut, Al-Faruqi menyusun lagi 12 langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern seperti prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan khazanah Islam. Yang keempat, penguasaan khazanah ilmiah Islam atau analisis. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Dan yang selanjutnya, yang keenam, penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ketujuh, penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam perkembangannya dewasa ini. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi manusia. Yang kesepuluh, analisis dan sintesis kreatif. Yang kesebelas, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Yang ke-12 atau yang terakhir, penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Atas menolak pandangan bahwa islamisasi ilmu bisa tercapai dengan melabelisasi sains dan prinsip Islam atas ilmu sekuler. Dan adapun tujuan dari islamisasi itu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian muslim yang sebenarnya sehingga nambah keimanannya kepada Allah, dan dengan islamisasi tersebut akan terlahirlah keamanan, kebaikan, keadilan, dan kekuatan iman. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.